Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Abdal Prasojo dari kelas Elektrokimia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aplikasi elektrokimia pada electroplating. Apa sih definisi elektrokimia itu dan perannya dalam proses industri? Elektrokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari interaksi antara zat kimia dan energi listrik. Dalam konteks industri, elektrokimia memiliki peran penting dalam berbagai proses, termasuk produksi logam, pemurnian bahan kimia, dan pengembangan sel bahan bakar. Proses elektrokimia digunakan untuk mengubah energi kimia menjadi energi listrik, atau sebaliknya, memungkinkan berbagai aplikasi di sektor industri seperti galvanisasi, elektrodeposisi, dan produksi baterai. Selanjutnya adalah memperkenalkan pentingnya pelapisan logam kromium di berbagai industri. Pelapisan logam kromium merupakan langkah penting dalam berbagai industri untuk mengelola limbah dan mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Kromium adalah logam yang dapat berbahaya jika terlepas ke lingkungan, terutama dalam bentuk kromium heksavalen, yang dapat menyebabkan kanker dan masalah kesehatan lainnya. Industri seperti galvanisasi, pabrik kimia, dan manufaktur logam sering menggunakan kromium dalam proses produksinya. Oleh karena itu, pelapisan yang efektif dari limbah kromium menjadi krusial. Teknologi pelapisan melibatkan metode pengolahan limbah yang mengurangi atau menghilangkan kandungan kromium yang berbahaya, sehingga limbah yang dihasilkan dapat dibuang dengan aman tanpa merusak lingkungan. Pentingnya pelapisan logam kromium ini terkait erat dengan tanggung jawab lingkungan dan peraturan ketat yang mengatur pengelolaan limbah industri. Upaya untuk mengurangi dampak negatif kromium pada lingkungan dapat mencakup resirkulasi air, pemurnian limbah, atau pengembangan teknologi ramah lingkungan. Dengan demikian, pelapisan logam kromium menjadi bagian integral dari praktik berkelanjutan di berbagai sektor industri. Selanjutnya adalah jelaskan reaksi elektrokimia yang terlibat dalam pelapisan tembaga. Pelapisan tembaga melalui elektrodeposisi melibatkan reaksi elektrokimia, di mana ion tembaga positif direduksi menjadi tembaga padat pada permukaan suatu substrat. Proses ini umumnya terjadi dalam larutan yang mengandung ion tembaga. Berikut adalah reaksi elektrokimia dasar yang terlibat. Dalam larutan diskusikan peran anoda, logam korban, katoda substrat yang akan dilapisi, dan elektrolit. Dalam proses elektrodeposisi, peran anoda, logam korban, katoda, substrat yang akan dilapisi, dan elektrolit sangat penting untuk menjamin pelapisan yang efektif. Berikut adalah peran masing-masing komponen. Yang pertama ada anoda, logam korban. Anoda berperan sebagai sumber ion logam yang akan dilapisi. Biasanya anoda terbuat dari logam yang sama dengan yang akan dilapisi atau dari logam yang memiliki potensial elektrokimia yang lebih rendah. Logam anoda teroksidasi, melepaskan ion positif ke dalam larutan elektrolit. Proses ini mendukung reaksi oksidasi yang terjadi di anoda. Yang kedua ada katoda, substrat yang akan dilapisi. Katoda adalah permukaan benda kerja yang akan dilapisi dengan logam dari larutan elektrolit. Pada katoda, ion logam positif dari larutan direduksi dan melekat pada permukaan substrat. Reaksi reduksi terjadi di katoda, menghasilkan lapisan logam yang diinginkan. Misalnya dalam elektrodeposisi tembaga, katoda akan menerima ion tembaga positif dan membentuk lapisan tembaga pada permukaan. Yang ketiga ada elektrolit. Elektrolit adalah larutan konduktif yang mengandung ion-ion logam yang akan dilapisi. Ion-ion ini memungkinkan arus listrik mengalir antara anoda dan katoda. Larutan elektrolit mendukung pergerakan ion-ion logam dari anoda ke katoda.
Keseimbangan ion-ion ini penting untuk menjaga arus listrik yang stabil dan mendukung proses elektrodeposisi. Dengan kerjasama anoda, katoda, dan elektrolit, proses elektrodeposisi dapat berlangsung dengan efisien, menghasilkan pelapisan logam yang seragam dan kuat pada permukaan benda kerja. Keseluruhan sistem elektrokimia ini dimanfaatkan dalam berbagai aplikasi industri, termasuk galvanisasi, produksi baterai, dan pelapisan logam pada berbagai barang konsumen. Selanjutnya adalah uraikan bagaimana elektron dan ion tembaga berkontribusi pada pengendapan tembaga ke katoda. Proses pelapisan tembaga melibatkan kontribusi elektron dan ion tembaga dalam suatu sel elektrokimia. Ini melibatkan reaksi redoks di mana tembaga dari ion dalam larutan mengendap pada katoda. Berikut adalah langkah-langkah yang terlibat dalam kontribusi elektron dan ion tembaga pada pengendapan tembaga ke katoda. Dengan demikian, keseluruhan proses elektrodeposisi melibatkan perpindahan elektron melalui sirkuit eksternal dan perpindahan ion tembaga melalui larutan elektrolit menuju katoda. Pada katoda, ion tembaga direduksi menjadi logam tembaga yang melekat dan membentuk lapisan tembaga yang diinginkan pada permukaan benda kerja. Selanjutnya ada diskusikan kondisi yang diperlukan agar pelapisan logam berhasil, termasuk rapat arus, suhu, dan konsentrasi elektrolit. Keberhasilan pelapisan logam melalui elektrodeposisi dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk rapat arus, suhu, dan konsentrasi elektrolit. Berikut adalah diskusi mengenai kondisi-kondisi tersebut. Yang pertama ada rapat arus atau current density. Rapat arus merupakan jumlah arus yang melewati unit luas katoda. Dalam elektrodeposisi, rapat arus yang tepat sangat penting untuk mendapatkan pelapisan yang seragam dan kuat. Jika rapat arus terlalu tinggi, dapat menyebabkan pertumbuhan logam yang cepat dan tidak merata, bahkan mungkin membentuk ketidaksempurnaan pada lapisan logam. Sebaliknya, rapat arus yang terlalu rendah dapat menghasilkan pelapisan yang tipis dan tidak memadai. Yang kedua adalah suhu. Suhu larutan elektrolit juga memengaruhi proses elektrodeposisi. Peningkatan suhu cenderung meningkatkan kelarutan ion dalam larutan elektrolit, yang dapat meningkatkan laju deposisi logam pada katoda. Namun, perlu diingat bahwa suhu yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan masalah seperti volatilitas tinggi pada larutan elektrolit dan potensial pembentukan gelembung gas. Yang ketiga adalah konsentrasi elektrolit. Konsentrasi ion logam dan larutan elektrolit mempengaruhi jumlah ion yang tersedia untuk deposisi. Konsentrasi yang optimal diperlukan untuk memastikan keberhasilan elektrodeposisi. Konsentrasi elektrolit yang rendah dapat mengurangi kecepatan deposisi, sementara konsentrasi yang terlalu tinggi dapat menyebabkan efek samping seperti pelepasan gas atau endapan yang tidak diinginkan. Selanjutnya adalah jelaskan bagaimana hukum Faraday mengatur jumlah tembaga yang diendapkan selama pelapisan listrik. Hukum Faraday memberikan hubungan matematis antara arus listrik yang melewati suatu sel elektrokimia dan jumlah zat yang teroksidasi atau direduksi dalam sel tersebut. Dalam konteks pelapisan tembaga selama elektrodeposisi, hukum Faraday dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu Q sama dengan N kali F. Q adalah muatan listrik yang dilewati dalam kolom, N adalah jumlah mol zat yang diendapkan atau direduksi, F adalah konstanta Faraday, sekitar 96,485 C per mol. Dalam elektrodeposisi tembaga, hukum Faraday digunakan untuk menghitung jumlah tembaga yang diendapkan pada katoda selama suatu periode waktu tertentu, berdasarkan muatan listrik yang dilewatkan melalui sel. Dengan mengetahui konstanta Faraday dan muatan listrik yang digunakan, kita dapat menghitung jumlah mol tembaga yang terdeposisi. Dengan mengetahui jumlah mol, kita dapat mengonversinya ke dalam satuan massa untuk menentukan jumlah tembaga yang diendapkan. Hukum Faraday memainkan peran kunci dalam merancang dan mengendalikan proses elektrodeposisi, membantu memastikan bahwa deposisi logam berlangsung sesuai dengan kebutuhan spesifik, seperti ketebalan, lapisan, dan kehomogenan.
Selanjutnya adalah renungkan prospek masa depan teknologi pelapisan logam dan potensi dampaknya terhadap industri. Prospek masa depan teknologi pelapisan logam menjanjikan terobosan dan dampak signifikan terhadap industri. Beberapa potensi perkembangan dan dampaknya, yang pertama adalah teknologi ramah lingkungan. Kemajuan dalam teknologi pelapisan logam mungkin mencakup pengembangan metode yang lebih ramah lingkungan, dengan pengurangan bahan berbahaya atau penggunaan energi yang lebih efisien. Yang kedua adalah inovasi material. Penelitian terus-menerus terhadap material baru dan metode pelapisan dapat membuka pintu untuk inovasi material dengan sifat-sifat yang unik, seperti ketahanan korosi yang lebih baik, konduktivitas listrik yang ditingkatkan, atau sifat fungsional khusus. Yang ketiga adalah nanoteknologi dalam pelapisan. Penerapan nanoteknologi dalam pelapisan logam dapat membawa perubahan signifikan. Pelapisan dengan struktur nano dapat meningkatkan kekuatan, kekerasan, dan sifat-sifat lainnya, membuka pintu untuk aplikasi yang lebih canggih. Yang keempat adalah pelapisan otomatis dan pintar. Integrasi teknologi otomatisasi dan kecerdasan buatan dalam proses pelapisan dapat meningkatkan efisiensi produksi dan konsistensi produk. Sistem yang lebih pintar dapat mengoptimalkan penggunaan bahan dan energi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.